Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang integral fungsi aljabar. Nah, ini pelajaran matematika wajib kelas 11 ya. Nah, sebelum kakak lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton video ini sampai habis ya, agar adik-adik bisa memahami tentang integral fungsi aljabar ini. Oke, langkah pertama kita lihat dulu, integral itu sama juga dengan anti turunan ya. Nah, integral itu sama juga dengan anti turunan, dan sebelumnya kita udah belajar tentang materi turunan. Nah, jadi integral ini itu kebalikan dari materi turunan yang kemarin. Nah, untuk simbolnya, integral disimbolkan dengan seperti ini. Itu modifikasi dari huruf S yang diambil dari bahasa Latin, itu kata summa ya. Nah, untuk rumus-rumus integral, yang pertama, misalkan fungsi aljabarnya di sini dalam bentuk, nah ini simbol integral AX berpangkat N. Nah, maka ini integralnya sama juga dengan A kita perkan dengan pangkatnya ini tambah 1. N tambah 1 X, N ditambah 1 juga. Nah, ditambahkan dengan C konstantanya. Kalau yang turunan kemarin itu dia pangkatnya berkurang, kalau integral di sini pangkatnya bertambah. Nah, yang kedua, kalau dia integral dari K aja atau konstanta aja, nah adik-adik tinggal tambahin di sini X-nya. Berarti integral dari K itu sama juga dengan KX tambahkan dengan C. Nah, agar adik-adik lebih memahami tentang rumus integral ini, nah kita cobakan ke beberapa contoh soal ya. Oke, contoh. Nah, misal contoh yang pertama, itu integral dari, nah misal 3x pangkat 2. Ini sama juga dengan, nah 3-nya tetap, kemudian kita perkan dengan, nah pangkatnya ini kita tambahkan 1. Ini kan dia pangkat 2 ini ya, berarti 2 tambah 1. Nah, x-nya tetap, nah pangkatnya juga 2 tambah 1. Kemudian kita tambahkan dengan C. Nah, kita hitung koefisien depannya ini. 2 tambah 1, 3, berarti 3 per 3, X berpangkat 3 tambah C. Nah, 3 bagi 3 berarti bisa kita sederhanain jadi 1. Maka jadinya di sini X pangkat 3 ditambah C. Nah, itu dia jawaban untuk soal nomor 1. Oke, soal yang kedua. Integral dari 100, nah konstanta aja. Nah, maka dia kalau konstanta tinggal ditambahin X, kemudian kita tambahkan dengan C. Kalau integral dari 100 berarti 100X tambah C. Oke, sampai sini selesai. Nah, nanti nilai C itu bisa kita cari kalau diketahui unsur yang lainnya ya. Nah, contoh yang ketiga. Integral 2X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 3 dikurang 4X kurang 10 sama dengan. Nah, ini kalau kita lanjutkan integralnya, 2-nya tetap per. Nah, 5 ini pangkatnya tambahin 1. Boleh 5 tambah 1, kemudian X 5 tambah 1, nah ditambah. Ini 3, X pangkat 3, berarti 3-nya tetap, pangkatnya 3, berarti 3 tambah 1, X 3 tambah 1 ya. Nah, kemudian dikurang 4 per. Ini X ini berpangkat 1. Kalau nggak ditulis itu ya, berarti 1 tambah 1, X. 1 tambah 1. Kemudian dikurang 10. Kalau dia konstanta aja, tinggal ditambahin X. Nah, baru tambah C di belakangnya. Maka ini kalau kita hitung jadinya 2 per 5 tambah 1, 6. X pangkat 6 ya, ditambah 3 per. 3 tambah 1, 4. X berpangkat 4 dikurang 4 per 1 tambah 1, 2, X berpangkat 2, kurang 10K tambah C. 10K, maaf, 10X tambah C. Nah, ini seandainya ada bilangan koefisiennya yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Nah, 2 sama 6 bisa sama-sama bagi 2, ini dapatnya 3. 3 sama 4 tidak, 4 bagi 2 berarti dapat 2. Maka jadinya hasil akhirnya itu 1/3 X pangkat 6 ditambah
3/4 X pangkat 4 dikurang. Nah, ini 2X pangkat 2 dikurang. Ini 10X ya, ditambah C. Nah, ini dia jawaban untuk soal nomor 3. Nah, seandainya adik-adik ada yang ragu atau bingung, nah boleh komen di kolom komentar. Oke, jadi integral kalau dibatasi oleh tanda tambah dan tanda kurang langsung, itu bisa diintegralkan masing-masing sukunya nih adik-adik. Nah, ini dia bentuk soal integral kalau pangkatnya itu bilangan bulat positif, bilangan bulat positif. Nah, bagaimana nanti kalau pangkatnya itu ada bilangan bulat negatif atau ada pecahan? Nah, kita lihat ya. Nah, contoh yang ketiga atau soal yang ketiga, soal yang keempat. Misal di sini integral dari 5/X pangkat 2. Nah, untuk integral itu pangkatnya di sini positif ya. Untuk sembarang bilangan yang n-nya ini tidak sama dengan -1. Nah, ini boleh kakak tambahin. N-nya itu tidak sama dengan -1. Berlaku untuk semua bilangan real ya. Nah, 5/X pangkat 2. Supaya kita gampang mengintegralkannya, nah pangkatnya ini kita pindahkan ke atas dulu. Maka ini bisa kita rubah soalnya menjadi integral 5X. Kalau di bawahnya dia pangkat 2, kalau pindah ke atas pangkatnya menjadi -2. Nah, baru kita integralkan seperti biasa ini. Integral 5X pangkat -2, berarti 5-nya tetap. Nah, pangkatnya ditambah 1 di sini ya. Berarti -2 ditambah 1, X -2 juga ditambah 1. Nah, baru ditambahkan dengan C. Maka jadinya 5/, -2 ditambah 1, utang 2, bayar 1, berarti -1X. Ini juga -2 tambah 1, berarti -1 tambah C. Nah, untuk jawaban akhir itu biasa kita kembalikan lagi dia ke bentuk aslinya. 5 dibagi -1 berarti -5. Nah, X pangkat -1 pindah ke bawah, jadi menjadi X tambah C. Nah, jadi jawaban akhirnya seperti ini. Pangkatnya kita kembalikan positif. Nah, bagaimana kalau pangkatnya pecahan? Nah, kita coba ke soal selanjutnya ya. Ini soal nomor 4. Nah, soal nomor 5. Pangkatnya pecahan. Contoh soalnya integral dari 3 akar dari si X. Nah, kalau dia akar X, kita rubah jadi pangkat. Akar itu kan pangkat setengah ya. Nah, berarti soal ini kita rubah dulu. Integral dari 3X pangkat setengah. Nah, baru kita berlakukan rumus integral seperti yang tadi. Angka 3-nya tetap, koefisiennya tetap, par. Pangkat ini tambahin 1, berarti setengah ditambah 1. Kemudian X, nah di pangkatnya juga setengah ditambah 1, baru ditambahkan dengan C. Nah, ini kita sederhanakan untuk koefisiennya dan pangkatnya ini. Nah, boleh dihitung diburam nanti dulu ya. 3 dibagi setengah tambah 1. Nah, ini samakan penyebut untuk penjumlahan pecahan. 3-nya tetap, berarti setengah tambah 1. 1 itu bisa kita rubah jadi 2/2 ya. Maka setengah tambah 1 jadinya 1/2 atau 3/2. X, ini setengah tambah 1 juga 3/2 ditambah C. Nah, maka lanjutannya 3 dibagi 3/2. Nah, membagi dengan pecahan itu sama dengan mengali tapi dibalik. Nah, 3 dikali. Nah, 2/3. Ini hati-hati pelajaran SD ini ya. Nah, X pangkat 3/2 juga. 3/2 berarti bisa kita sederhanain jadi 1/2. Nah, X berpangkat 1, 1. Kemudian X berpangkat setengah 1. Nah, kita pecah dia. Tambah C. Maka ini jadinya 3 bagi 3-nya habis, tinggal 2. 2X yang biasa, kemudian X pangkat setengah ini kita rubah lagi dia ke akar. Berarti 2X akar X, dan tambah C. Nah, sampai di sini, ini dia jawaban untuk integral dari 3 akar X. Nah, seandainya adik-adik ada yang bingung, silahkan komen di kolom komentar ya. Atau hitungan anak SD-nya nih yang bingung, nah boleh komen di kolom komentar, nanti kakak jelasin. Nah, setengah tambah 1, seandainya adik-adik masih susah, nah nanti kita samakan penyebut. 3 dibagi 3/2. Nah, membagi dengan bilangan pecahan itu sama juga dengan mengali, tapi dibalik. Oke, untuk soal selanjutnya, nah di sini kakak punya soal yang ke-6 ya.
integral dari T kuadrat dikurang 1 pangkat 2. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, untuk soal seperti ini, integral dari T kuadrat dikurang 1 berpangkat 2, ini kan tentang perpangkatan ya. Yang tadi yang udah berlaku itu yang satu suku, kalau tidak yang dibatasi oleh tanda tambah dan tanda kurang. Nah, jadi kalau dia perpangkatan ini, nah boleh adik-adik sederhanakan dia dulu. Maka soal ini bisa kita rubah menjadi integral dari T pangkat 2 berpangkat 2 menjadi T berpangkat 4. Kemudian dikurang 2T kuadrat dikurang ditambah 1. Nah, ini dia. T kuadrat dikurang 1 berpangkat 2. Nah, kalikan dia 2 kali. Nah, boleh cari di buram nanti ya. T kuadrat kurang 1 kali T kuadrat kurang 1. Maka sederhanain jadi T pangkat 4 dikurang 2T pangkat 2 ditambah 1. Nah, baru dia kita integralkan seperti biasa. Nah, T pangkat 4 berarti satunya tetap. Koefisiennya 1 per 4 tambah 1. Nah, T juga berpangkat 4 tambah 1 dikurang 2 per pangkatnya 2, 2 tambah 1, T 2 tambah 1 ditambah 1. 1 ini tinggal ditambahin T-nya aja, kemudian ditambah C. Nah, baru hitung ini. 1 per 4 tambah 1, 5. T berpangkat 5 dikurang 2 per 2 tambah 1, 3. T berpangkat 3 ditambah T ditambah C. Nah, oke, ini jawaban untuk soal nomor 6. Nah, ini kalau adik-adik ragu tentang T kuadrat kurang 1 pangkat 2 ini, nah ini boleh kakak coba jabarin di sini ya. T kuadrat dikurang 1 berpangkat 2. Ini penjabaran bilangan kuadrat atau berpangkat 2. Berarti kita mengalihkan ini sebanyak 2 kali ya. Nah, T kuadrat dikurang 1 dikali T kuadrat dikurang 1. Nah, ini kalikan dia ke belakang masing-masing. Ini kali ke sini, ini kali ke sini juga, ini kali ke sini, ini juga kali ke sini. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, T kuadrat dikali T kuadrat, kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah, jadinya dia T pangkat 4. Kemudian T kuadrat kali min 1 berarti min T kuadrat. Kemudian min 1 kali T kuadrat juga min T kuadrat. Nah, min 1 kali min 1 berarti positif 1. Nah, kita sederhanakan yang sejenis. Nah, T pangkat 4-nya 1. Ini min T kuadrat sama min T kuadrat. Min 1 dan min 1 berarti menjadi min 2 T kuadrat ditambah 1. Nah, ini dia penjabaran dari T kuadrat kurang 1 pangkat 2. Setelah kita rubah soalnya, nah baru dia kita dan dibatasi oleh tanda tambah dan tanda kurang langsung. Nah, berarti boleh kita integralkan masing-masing sukunya ini ya. Oke adik-adik, nah kita cobakan ke soal-soal integral yang ada di buku ya. Nah, ini kakak ambil buku Erlangga. Nah, soal yang pertama, integral dari 4x pangkat 3 dikurang 6x tambah 3 dx. Nah, ini integral itu semuanya pakai dx ya. Nah, mohon maaf nanti tadi kalau seandainya kakak tidak menuliskan dx-nya di soal kakak sebelumnya. Nah, integral dari 4x pangkat 3 dikurang 6x tambah 3 dx. Nah, maka ini sama juga dengan koefisiennya tadi tetap ya, 4-nya tetap per pangkatnya 3, 3 tambahin dengan 1. 3 tambah 1 boleh ditulisin dulu x. 3 tambah 1 dikurang 6 per pangkatnya di sini berarti 1. 1 tambah 1 x 1 tambah 1 baru ditambahkan dengan 3. Integral dari 3 tinggal tambahin dengan x saja, tambahkan dengan c. Nah, ingat tadi kalau dia dibatasi oleh tanda tambah dan tanda kurang langsung berarti integralkan masing-masing sukunya. Nah, maka ini kalau kita lanjutan jadinya 4 per 3 tambah 1 4, x-nya berpangkat 4 dikurang 6 per 2, x-nya berpangkat 2 tambah 3x tambah c. Nah, 4 sama 4 berarti bisa kita sederhanain jadinya 1. Nah, maka x pangkat 4. Nah, ini x pangkat 4 awalnya ya. Kemudian dikurang 6 dibagi 2 berarti dapat 3. Nah, 3x pangkat 2. Nah, ini option D dan E. Kemudian ditambah 3x. Nah, berarti jawabannya 3x baru ditambah c. Maka kalau kita kembalikan ke option, maka optionnya jawaban yang D. Nah, boleh kakak tulisin dulu. Ini sama juga dengan x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat tambah 3x tambah c. Maka jawabannya yang option D.
Oke adik-adik, nah kita lanjut ya ke soal yang kedua di sini. Nah, integral dari 10x akar x dikurang 1 per akar x ditambah 5 dx adalah. Nah, kalau soalnya seperti ini, 10x akar x, nah kita kembalikan dia ke bentuk umum tadi ya. Ax berpangkat n. Nah, seperti ini ax berpangkat n. Ada koefisien, ada x, ada pangkat aja sendiri. Nah, berarti ini 10-nya bisa tetap. Nah, kemudian x akar x ini kita rubah. X ini berpangkat 1, kalau yang akar itu berarti dia berpangkat setengah. Berpangkat 1 sama berpangkat setengah. Kalau dibatasi oleh tanda kali, berarti dia dijumlah pangkatnya. 1 tambah setengah berarti 1 setengah atau pangkat 3 per 2 ya. Nah, berarti bisa kita rubah 10 x berpangkat 3 per 2. Kemudian dikurang 1 per akar x. Nah, akar x di sini berarti pangkatnya setengah. Kalau dia kita pindahkan ke atas, berarti pangkatnya menjadi min setengah. Nah, x pangkat min setengah ditambah 5. Nah, baru ini kita integralkan seperti biasa. Nah, konsep integral tadi berarti 10-nya tetap dibagi dengan, nah pangkatnya ini tambahkan dengan 1. Nah, boleh kita tuliskan dulu. 3 per 2 ditambah 1. Ini x-nya juga 3 per 2 tambah 1 dikurang 1 per, ini pangkatnya min setengah, berarti min setengah ditambah 1. X min setengah ditambah 1 ditambah, kalau 5 integralnya 5x, nah tinggal ditambahkan dengan C. Nah, ini kita kembalikan ke offsetnya ya. Di sini offsetnya ada koefisiennya 4 sama 2. Nah, berarti ini kita sederhanain. 10 dibagi, nah 3 per 2 tambah 1. Ini boleh cari di buram dulu ya. 3 per 2 ditambah 1. 1 itu samakan aja dengan penyebutnya, 2 per 2. Nah, berarti kalau kita jumlah ini menjadi 5 per 2. Berarti 10 dibagi 5 per 2. Kemudian dikurang. Nah, 1 per ini min setengah ditambah 1. Utangnya setengah, bayar 1. Berarti positif setengah ya. Nah, X ini juga positif setengah. Tambah 5X tambah C. Nah, ini kita sederhanakan seperti biasa. Oh, lupa X-nya, maaf. Berarti ini X-nya berpangkat 5 per 2 juga. Nah, 10 dibagi 5 per 2. Membagi dengan pecahan sama juga dengan mengali, tapi dibalik. Nah, berarti 10 dibagi 5 per 2 sama juga dengan 10 dikali 2 per 5. Nah, 10 sama 5-nya ini boleh dicoret ya. 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 2 berarti 4. Nah, maka koefisiennya di sini 4x. Nah, pangkat 5 per 2 ini tidak ada di absen. Nah, berarti kita sederhanain 5 per 2. 5 dibagi 2 berarti itu 2 setengah. Nah, pangkat 2-nya berarti kita buat pangkat bilangan bulat. Yang pangkat setengahnya kita kembalikan dia ke akar, berarti akar x. Nah, jadi pangkat 5 per 2 itu berubah menjadi x kuadrat dan akar x ya adik-adik. Nah, kemudian dikurang 1 dibagi setengah. Membagi dengan pecahan sama dengan mengali tapi dibalik. Nah, jadinya 1 dikali 2 per 1. Berarti koefisiennya 2 ya. Nah, x pangkat setengah kita kembalikan ke akar. Berarti akar x. Nah, baru ditambah 5x tambah C. Maka kalau kita lihat ke opsinya di sini, 4x kuadrat akar x itu A, B, dan C. Kemudian min 2 akar x. Min 2 akar x. Berarti di sini opsinya yang A tambah 5x tambah C. Nah, maka jawaban untuk soal yang kedua ini itu A. Nah, sampai di sini seandainya adik-adik ada yang bingung, silahkan komen di kolom komentar. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. Nih, di soal nomor 3 kakak pilih. Integral dalam bentuk perkalian. Nah, tadi di contohnya udah kakak tuliskan. Kalau dia dalam bentuk perkalian, nah kita sederhanakan dulu. Kita kalikan dulu, supaya dia hanya dibatasi oleh tanda tambah dan tanda kurang aja. Kalau dia udah pakai tanda tambah dan tanda kurang aja, nah berarti bisa masing-masing sukunya kita integralkan ya. Nah, kita coba jawab soal yang ketiga. Integral 4x kuadrat dikurang 6. Di sini 5x kuadrat ditambah 3. Nah, dx. Nah, integral suku 2 dengan suku 2. Nah, itu hati-hati mengalihkannya ke belakang. Ini kali ke suku pertama, ke suku yang kedua. Ini juga ke suku yang pertama, ini ke suku yang kedua juga. Setelah itu, seandainya ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Nah, 4x pangkat 2 dikali 5x pangkat 2. 4 kali 5 berarti 20. Ini masih pakai integral. X, kalau dia dikali pangkatnya bertambah ya. Nah, 2 sama 2 berarti menjadi pangkat 4. Kemudian ini kalikan ke belakang. 4x pangkat 2 kali 3 berarti ditambah 4 kali 3 12. X-nya berpangkat
2. Kemudian min 6 kali 5x pangkat 2. 6 kali 5, 30. Min 30 x pangkat 2. Kemudian min 6 kali 3, min 18. Nah, ini yang kita integralkan terhadap dx. Nah, di sini ada yang sejenis sukunya x kuadrat sama x kuadrat. Berarti boleh kita gabung dulu agar angkanya itu lebih kecil. 20x pangkat 4, 12x kuadrat dikurang 30x kuadrat. Nah, uangnya ada 12, utangnya ada 30. Berarti bersisa utangnya di sini 18 ya. Berarti min 18x pangkat 2 baru kurang 18 tambah dx. Nah, baru ini kita integralkan seperti biasa. Konsep integral tadi berarti koefisiennya tetap 20 per. Nah, pangkatnya ini tambahkan 1, 4 tambah 1. Nah, boleh kakak tulisin aja 5 langsung ya. Kemudian x-nya juga berpangkat 5 dikurang 18 per. Nah, pangkat tambah 1. Nah, 2 tambah 1 berarti pernya 3. X-nya berpangkat 3 kurang 18. Berarti tinggal ditambahkan x saja. Nah, baru ditambah C. Nah, kita sederhanain selangkah lagi. 20 bagi 5 berarti 4x pangkat 5. 18 bagi 3 berarti 6. Kurang 6x pangkat 3 dikurang 18x tambah C. Maka kalau kita kembalikan ke opsen di sini, 4x pangkat 5 berarti ABC, kemudian min 6x pangkat 3. Nah, A dan B, kemudian min 18x. Nah, A ya. Maka jawaban soal yang ketiga, ini opsennya juga A. Oke adik-adik, nah kita lanjut ya. Kita coba soal yang keempat ini tentang akar-akarnya. Nah, agak berbeda dari yang tadi ya. Dan di sini juga ada bentuk pair atau pembagiannya. Nah, soal yang keempat. Integral dari x pangkat 4 dikurang x akar x dibagi akar x pangkat 3. Nah, ini dx. Nah, langkah pertama kita sederhanakan dulu bentuk akarnya ini. Akar dan pangkat ini ya. Di sini ada pair, ada akar x pangkat 3. Berarti kedua suku yang di atas ini dibagi dengan x pangkat 3. Nah, kalau kakak tulisin dalam bentuk pangkat semua, maka ini menjadi x-nya berpangkat 4. Yang ini x akar x, ini x pangkat 1, ini pangkat setengah. 1 setengah berarti sama juga dengan 3/2 ya. Nah, berarti ini x-nya pangkat 3/2. Dibagi dengan yang ini akar dari x pangkat 3. Ini akar ini berarti dia 2. X pangkat 3/2 juga. Nah, ini dx. Nah, ini masih pakai tanda integral. Nah, ini juga masih pakai tanda integral. Nah, kita sederhanakan ini. Kalau dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Nah, ini bagi dia masing-masing. X pangkat 4 dibagi X pangkat 3/2. Kalau dibagi, tadi pangkatnya dikurang. Berarti pangkat 4 dikurang 3/2. Nah, kalau dia ragu, nah boleh cari di buram dulu ya. Nah, 4 dikurang 3/2. Nah, ini disamakan penyebut. Penyebutnya sama-sama 2 ya. Nah, atau langsung aja 2 kali 4, 8. 8 dikurang 3, berarti 5 boleh. Atau kalau cara panjangnya, penyebutnya 2, ini per 1, 2 bagi 1, 2 kali 4, berarti 8 dikurang 2 bagi 2, 1 kali 3, 3. 8 dikurang 3, berarti 5/2. Nah, itu dia. Maka pangkatnya di sini menjadi 5/2. X berpangkat 5/2 dikurang. Yang ini X pangkat 3/2 dibagi juga dengan X pangkat 3/2. Berarti menjadi 1. Nah, ini dx. Nah, ini kita integralkan seperti tadi. Nah, maka koefisien X-nya di sini 1, 1 per. Pangkatnya 5/2. Nah, tambah 1. Boleh kakak tulisin dulu. 5/2 tambah 1. X juga 5/2 tambah 1. Nah, dikurang. Integral dari 1 berarti tinggal tambahin X. Nah, tambah C. Nah, baru kita hitung ini. Nah, di offset ini yang kurang X ada, ini ada 2/7 semua. Nah, 1 dibagi 5/2 tambah 1. Nah, ini boleh samakan, cari di buram dulu ya. 5/2 tambah 1. Nah, samakan penyebutnya dengan 5/2 ditambah 1. 1 itu samakan aja dengan 2/2. Berarti 5 tambah 2, 7. Maka jawabannya 7/2. Jadinya 1 dibagi 7/2. Nah, X juga berpangkat 7/2 dikurang X ditambah C. Nah, 1 dibagi 7/2 membagi dengan pecahan tadi sama juga dengan mengali tapi dibalik. Nah, yang sama ini sama juga dengan 1 dikali 2/2.
7. Nah, 2/7. Ini X pangkat 7/2. Nah, 7 dibagi 2 itu dapatnya 3,5 ya. Berarti pangkat 3, 1, pangkat setengah 1. Kalau pangkat 3 berarti tinggal dituliskan X pangkat 3. Yang pangkat setengahnya jadi akar X. Nah, ini dia yang 7/2 itu X pangkat 3 dan akar X. Nah, dikurang X ditambah C. Berarti jawabannya di sini 2/7 X pangkat 3 akar X kurang C. Itu opsinya yang E. Nah, bagaimana adik-adik? Susah atau gampang yang ada akar dan pangkatnya? Nah, seandainya ada yang susah, boleh komen di kolom komentar ya, di bagian mananya yang tidak mengerti. Oke adik-adik, nah tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, itu tadi tentang integral fungsi aljabar. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Nah, jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, silahkan komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk kasih subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika lainnya. Nah, share juga ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.